Ya Putri dan juga pemirsa, kasus penembakan 5 WNI di Malaysia ini cukup buat geger di Indonesia begitu, karena memang ada beberapa cerita ataupun indikasi kenapa penembakan ini dilakukan oleh pihak kepolisian perairan Malaysia ya. Karena ada yang bilang ini WNI ini ada yang pingin lari secara ilegal begitu melalui jalur laut. Namun memang pemerintah Indonesia juga kemudian menyayangkan kenapa adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan begitu dari pihak kepolisian Malaysia. Jadi kita akan bahas pada pagi hari ini di segmen ini dengan narasumber yang sudah hadir. Ada siapa nih Putri? Narasumber yang sudah hadir di studio ini ada Mbak Trisna Dwi Yuni, staf pengelolaan pengetahuan data dan publikasi Migrant Care. Selamat pagi Mbak Trisna. Selamat pagi Mbak Trisna. Kak Putri, Abang. Baik. Mungkin saya langsung saja ke Mbak Trisna ya. Mbak Trisna, kalau dari Migrant Care sendiri melihat kasus penembakan 5 WNI ini bagaimana tanggapannya? Oke. Pertama saya akan mulai obrolan ini dengan satu tesis statement saya gitu, bahwa no human is illegal. Itu selalu saya ungkapkan di depan karena pembedaan unsur legal dan illegal, pelabelan itu kemudian membuat pekerja migran kita terpisah dari hak-hak yang seharusnya ia dapat. Tentu kami menyayangkan beberapa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian Malaysia sehingga mengakibatkan satu orang meninggal. Namun kalau kita coba kaji atau tarik ke belakang, peristiwa ini tuh ada terjadi keberulangan kasus. Nah ini berarti menandakan ada problem struktural yang serius, bukan hanya dari pemerintah Malaysia tapi juga dari pemerintah Indonesia untuk melakukan tata kelola migrasi yang aman. Kalau dari data yang dimiliki oleh Migrant Care sendiri sejauh ini dari 2005 sampai 2025 sudah ada beberapa kasus. Ya, tadi sempat kita obrolkan bahwa data yang kami miliki dari sejak 2005 sampai 2025 ada sekitar 75 kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian pemerintah Malaysia. 75 Banyak. Dan dari jumlah itu berapa yang kemudian terselesaikan, artinya tuntas begitu? Tentu mostly kasus, hampir semua kasus kurang terselesaikan dengan memadai. Bahkan di tahun 2012 kita ingat ada penembakan dan kemudian ada diduga perdagangan organ tubuh yang kemudian dibawa pulang, tapi ada beberapa organ tubuh yang diambil. Tiga orang meninggal waktu itu. Ini kan 75 kasus bukan sedikit ya? Sangat bukan sedikit. Jadi kayak terkesan pihak Malaysia ini tidak segan gitu ya untuk mengulang lagi kasus yang sama. Ada yang salah sedikit ditembak langsung misalnya kayak gitu. Nah apa yang salah ini? Kok bisa terulang kembali? Apakah pemerintah kita memang kurang kurang tegas gitu atau gimana? Saya rasa demikian gitu. Jadi ada beberapa sikap yang harusnya pemerintah kita ambil dan tegaskan kepada pemerintah Malaysia ya, karena perjanjian bilateral seharusnya sebagai Indonesia sebagai negara pengirim dan Malaysia sebagai negara penempatan, harusnya keduanya punya regulasi bilateral maupun dalam skup regionalisme ASEAN itu sebenarnya sudah memadai banyak modalitas yang kemudian bisa mengakomodir perlindungan pekerja migran. Namun itu ya dari kedua belah negara masih belum memadai untuk melakukan perlindungan gitu. Kalau dari data yang Mbak Trisna miliki dari 75 kasus yang sudah sering kali terjadi ini didominasi oleh penembakan ini akibat kenapa Mbak? Apakah memang ada tindakan kriminalitas di sana atau seperti apa? Tentu kita tidak bisa membenarkan penembakan atas dasar melakukan kriminalitas tanpa melakukan proses peradilan terlebih dahulu. Kalau bagi kami menyebutnya ini sudah extrajudicial killing yang dilakukan oleh pemerintah kepolisian Malaysia, dan itu kasusnya juga terus berulang gitu. Jadi namun kalau selalu kita bicarakan bahwa banyak kasus yang seolah-olah ketika PMI dalam tanda kutip undocumented atau negara sering sebut dilabeli dengan ilegal, mereka sepertinya terexclude dari sistem perlindungan itu, sehingga sah-sah saja untuk ditembak. Sepertinya terkesan begitu. Nah itu yang cukup kami sayangkan. Nah, kalau kita lihat kan ini seperti lingkaran bisnis
pekerja migran, tapi kerap kali ya pekerja migran Indonesia ini yang selalu jadi objek yang disalahkan begitu ya. Apakah memang tidak ada keseriusan pemerintah dalam perlindungan atau pencegahan lah ya kita bilang ya. Mungkin kalau setelah kejadian baru dicekam rasanya belum puas juga. Kalau bisa sebelum terjadi pemerintah juga melakukan apa ya pencegahan dengan memperkuat diplomasi dan lain sebagainya. Nanti saya akan bahas juga soal keseriusan pemerintah tadi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali.